Oke guys, selamat datang di channel Chip Pelong. Hari ini kita akan membahas salah satu nama paling yang berbahaya dan berpengaruh di dunia jenayah, El Chapo. Dari seorang anak desa yang miskin di pegunungan Sinaloa hingga menjadi pemimpin kartel narkoba terbesar di dunia. Kisah El Chapo penuh dengan aksi, pelarian dramatis, dan kekuasaan yang luar biasa. Tapi di balik semua itu ada teka-teki besar. Bagaimana seseorang lelaki bisa mengendalikan kekuatan sebesar itu? Dan apa akhir dari kisahnya? Kita ikuti terus perjalanan mendebarkan ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah penuh intrik ini. Joaquin Archibaldo Guzman Loera, lebih dikenal dengan julukan El Chapo atau Si Pendek. Dia adalah salah satu tokoh paling terkenal di dalam dunia kejahatan narkoba internasional. Ia lahir pada tanggal 4 April 1957 di La Tuna, sebuah desa miskin di wilayah pegunungan Sinaloa, Meksiko. Dalam kehidupan yang panjang dan penuh intrik, El Chapo tumbuh dari seorang petani miskin menjadi salah satu kartel narkoba paling terkuat di dunia. Masa kecil dan awal kehidupan El Chapo tumbuh di keluarga miskin yang sangat bergantung pada pertanian. Ayahnya dikenal sebagai seorang petani dan kemungkinan besar terlibat dalam perdagangan opium kecil-kecilan. Karena kondisi ekonomi yang sulit, El Chapo terjun ke dunia perdagangan narkoba sejak usia muda. Ia memulai karirnya dengan menjual marijuana bersama pamannya, Pedro Aviles Perez, seorang pengedar narkoba yang cukup dikenal pada masa itu. Bergabung dengan kartel Sinaloa, karir El Chapo benar-benar melonjak ketika ia bergabung dengan kartel Guadalajara, salah satu organisasi narkoba terbesar di Meksiko pada era 1980-an. Setelah pemimpin kartel itu, Miguel Angel Felix Gallardo, ditangkap pada tahun 1989. Organisasi tersebut terpecah menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Salah satu pecahannya adalah kartel Sinaloa yang dipimpin El Chapo Guzman. Dengan keahlian dalam menyelundupkan narkoba, terutama kokain, dari Amerika Selatan ke Amerika Serikat, El Chapo memperluas pengaruhnya dalam kartel Sinaloa menjadi salah satu organisasi kriminal paling kuat. Keberhasilannya didorong oleh kreativitasnya dalam menyelundupkan narkoba, termasuk menggunakan terowongan bawah tanah yang menghubungkan Meksiko dengan Amerika Serikat. Pada tahun 1993, El Chapo ditangkap untuk pertama kalinya di Guatemala dan diekstradisi ke Meksiko. Dia akhirnya dijatuhi hukuman lebih dari 20 tahun dan dipenjara dengan keamanan maksimum. Namun pada tahun 2001, dia berhasil kabur dengan cara menyuap sipir penjara yang korup. Investigasi otoritas berwenang mengarah pada penangkapan atas tuduhan korupsi terhadap banyak pengawal penjara termasuk sipir. Nama bos kartel narkoba ini sempat muncul di majalah Forbes tahun 2009 dengan kekayaan bersih mencapai 1 USD miliar. Karir kriminal mulai memuncak pada tahun 2004 ketika Amerika Serikat menganggap El Chapo sebagai target prioritas dalam perang melawan narkoba. El Chapo akhirnya kembali dibekuk polisi pada tahun 2014. Penangkapannya adalah hasil dari operasi selama seminggu oleh Drug Enforcement Administration atau bisa disebut DEA, AS dan Marinir Meksiko. Namun pada tanggal 11 Juni 2015, El Chapo kembali berhasil kabur dari penjara Altiplano melalui lubang yang berada di selnya ke terowongan sepanjang lebih dari 1,5 km yang mengarah ke sebuah rumah di lokasi konstruksi. Dikutip dari BBC, pelarian El Chapo sangat memalukan bagi pemerintah Presiden Meksiko saat itu, Enrique Peña Nieto.
karena sejak presiden ini berkuasa pada 2012, pihak berwenang telah banyak menahan dan membunuh para pengedar dan gembong narkoba. Akhirnya pada 8 Januari 2016 diumumkan bahwa El Chapo telah ditangkap di Los Mochis, Sinaloa. Tahun berikutnya, penjahat yang selalu berhasil kabur dari penjara ini diekstradisi ke Amerika Serikat. Di Amerika, dia didakwa dengan berbagai kejahatan termasuk perdagangan narkoba, pencucian uang, dan konspirasi pembunuhan. Kemudian pada tahun 2019 bulan Februari, dia dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan 5 bulan kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Saat ini, ia menjalani hukumannya di ADX Florence, penjara dengan keamanan super maksimum di Colorado, Amerika Serikat, yang dikenal dengan sebagai penjara super maksimal. Warisan dan pengaruh El Chapo dikenang sebagai salah satu pemimpin kartel narkoba yang paling berpengaruh dan berbahaya dalam sejarah. Selama karir kriminalnya, kartel Sinaloa ini menjadi sangat kaya dan kuat dengan kekejamannya terhadap musuh-musuhnya, menciptakan suasana ketakutan yang meluas. Di sisi lain, di beberapa wilayah Meksiko, ia dianggap sebagai pahlawan rakyat karena memberikan lapangan kerja dan bantuan kepada masyarakat miskin. Namun, warisannya juga penuh dengan kekerasan, korupsi, dan penderitaan yang ditinggalkan akibat perdagangan narkoba. Meski El Chapo kini di penjara, kartel yang ia dirikan sampai kini masih tetap beroperasi, menandakan bahwa jaringan kejahatannya jauh lebih besar daripada seorang individu. Kisah El Chapo adalah gambaran betapa kuatnya perdagangan narkoba global dan bagaimana kejahatan terorganisir dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, terutama di negara-negara seperti Meksiko yang menjadi pusat konflik ini. Mungkin cukup itu saja ringkasan kisah hidup El Chapo. Terima kasih untuk sudah menonton. Kalau kamu suka dengan ulasan ini, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah untuk kisah apa yang lagi kamu tunggu-tunggu atau rekomendasi dari kisah yang menarik yang ingin kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di setiap langkah bayangmu ada, tapi ku tahu ini yang terbaik untuk kita. Untuk cerita yang tak sempurna.